Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siap kan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau masa pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Jadi anak-anak, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi di negara lain ada yang memiliki lebih dari 2 musim. Ada musim salju, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nah, ketika ada peralihan antara musim hujan dengan musim kemarau, maka disebut dengan masa pancaroba. Nah, anak-anak, di masa pancaroba itu terjadi perubahan cuaca yang tak menentu, sehingga kita harus lebih menjaga kesehatan tubuh dengan minum vitamin dan makan makanan yang bergizi serta sehat agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Nah, anak-anak, ini percakapan Siti dengan teman-temannya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Selanjutnya,
Perhatikan dan baca teks berikut ya. Kemudian kalian temukan apa saja kalimat masalah dan yang mana saja ya kalimat penyelesaian masalahnya. Ingat ya anak-anak, kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung permasalahan dan membutuhkan penyelesaian. Biasanya di dalam teks, kalimat masalah diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran. Namun, apabila di dalam teks tidak terdapat kalimat penyelesaian masalah, kalian dapat menentukan sendiri apa kalimat penyelesaian masalah dari kalimat masalah tersebut. Bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu Beni. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dan dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca cerah berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Ini adalah gambar karya yang akan Edo dan teman-temannya buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk persegi dan persegi panjang terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat kan dengan sifat bangun datar persegi dan persegi panjang? Hebat, kalian hebat! Untuk mengetahui pemahaman kalian, kita coba kerjakan latihan berikut yuk. Perhatikan bentuk bangun datar di bawah ini ya. Manakah warna bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang? Yang mana ya? Iya betul. Yang berwarna kuning. Namanya bangun datar persegi. Kemudian, manakah warna bangun datar yang keempat sudutnya sama besar? Nah, iya betul. Kedua bangun datar tersebut yang berwarna kuning dan merah memiliki 4 sudut yang sama besar. Selanjutnya, manakah warna bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang? Iya, betul. Bangun datar yang berwarna merah. Di sini, anak-anak ada yang tahu tidak? Apa sih bedanya bangun datar persegi dengan persegi panjang?
Iya, betul. Jika dilihat dari sisinya, maka persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi yang mana saja ya? Sisi AB dengan sisi DC dan sisi BC dengan sisi AD. Sedangkan pada bangun datar persegi, keempat sisinya sama panjangnya, seperti sisi AD sama panjangnya dengan sisi DC, sisi CB, dan sisi AB. Selanjutnya, bagaimana ya dengan sudutnya? Kedua bangun datar ini, persegi dan persegi panjang, memiliki besar sudut yang sama, yaitu 90 derajat yang disebut dengan sudut siku-siku. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Anak-anak ada yang tahu tidak? Apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Iya, betul. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu ada panjang, ada lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Yuk kita belajar menjahit dengan teknik tusuk veston. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian, perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah ketiga, menempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Selamat mencoba ya anak-anak. Hati-hati saat menggunakan gunting dan jarum. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.